Hari ini saya akan membedah aplikasi baru bernama Rich Game. Video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi dan analisis teknis. Saya tidak menjanjikan atau menjamin hasil apapun ya. Dan konten ini dibuat agar kita lebih cerdas dalam menilai aplikasi yang menjanjikan imbalan finansial. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tampilan dari aplikasinya yang bernama Rich Game. Aplikasi ini memiliki 4 menu navigasi utama di bagian bawah. Yang pertama adalah undang teman, tugas, toko, dan surat. Undang teman berfungsi untuk sistem referral, menu tugas untuk mengumpulkan poin, dan toko untuk penukaran hadiah. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat cara bermain dari Rich Game ini, seperti yang terlihat di menu ini. Secara teknis, ini adalah game puzzle yang meminta ketelitian visual. Di bagian bawah layar terdapat kolom-kolom kosong. Cara mainnya bukan asal klik, tapi kalian harus memindahkan permata yang ada di papan ke kotak kosong berdasarkan kesamaan warna backgroundnya. Jadi, kalian harus menyortir permata tersebut ke dalam wadah yang memiliki warna latar belakang yang sama. Jika salah menempatkan, tentu permata tersebut tidak akan masuk ke kolom yang tepat. Simpel kan? Tapi bayangkan, kalian harus melakukan hal ini terus-menerus sampai level yang lebih tinggi. Ini bukan sekedar main game. Ini latihan konsentrasi tingkat tinggi. Atau mungkin lebih tepatnya, latihan kesabaran agar tidak bosan saat menunggu iklan muncul di sela-sela perpindahan level. Sekarang mari kita bedah realitas fitur uang hijaunya. Setelah saya menyelesaikan level pertama dan menonton iklan, aplikasi ini memberikan reward sebesar 1,37k. Namun, untuk menarik uang hijau ini, syaratnya bukan sekedar main game. Kalian butuh tiket. Lucunya, biaya tiket untuk penarikan terus meningkat drastis dari 150 untuk yang 28k naik hingga 8.000 tiket untuk yang 2,24 M penarikan saldo. Lalu dari mana tiket itu? Aturan aplikasi menyatakan tiket diperoleh dengan menyelesaikan tugas harian atau mengundang teman. Kalian dipaksa menjadi sales digital, membagikan kode undangan dan berharap teman kalian menyelesaikan level tertentu. Ini bukan investasi. Ini ujian kesabaran tingkat dewa. Lalu, bagaimana dengan Diamond? Nah, setelah saya uji coba sendiri melakukan penarikan nominal 350, hasilnya memang menunjukkan status kesuksesan. Secara teknis, penarikan berhasil diproses oleh sistem aplikasi setelah saya mengikuti prosedur yang ada. Namun, perlu diingat, keberhasilan penarikan nominal kecil ini bukan jaminan untuk penarikan nominal besar yang tertera di aplikasi. Tetap perhatikan aturan nomor 4, bahwa ada proses peninjauan dana yang bisa memakan waktu 1-3 hari kerja untuk kondisi tertentu. Sekarang kita akan bahas analisis matematis dan logika Rich Game. Yang pertama adalah rasio nilai virtual dan nilai real. Ketidakseimbangan rasio. Aplikasi menetapkan rasio penukaran berlian pada 1000 banding 1. Secara matematis, ini berarti untuk mendapatkan Rp1 saja, real, pengguna harus mengumpulkan 1000 unit berlian. Jika kita ingin mendapatkan nominal 350 perak saja, itu berarti kita harus mengumpulkan sebanyak 350.000 unit berlian di dalam sistem aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya ilusi nominal besar. Angka nominal yang ditampilkan di penarikan uang kertas hijau seperti 1,12 M atau 2,24 M hanyalah angka virtual. Secara matematis, untuk mencapai angka tersebut, seorang pengguna harus mengumpulkan hingga jutaan unit uang kertas hijau, yang secara logis membutuhkan durasi interaksi yang sangat tidak masuk akal. Dan ini bagian paling krusial, eskalasi biaya. Biaya untuk menarik uang kertas hijau tidak konstan, tapi meningkat drastis, mulai dari 150 tiket untuk yang 28.000 hingga 8.000 tiket untuk yang 2,24 juta. Selanjutnya, sumber tiket. Ingat, tiket bukan didapat dari nonton iklan atau main game. Tiket murni didapat dari mengundang teman. Selanjutnya, modal sales digital. Kalian dipaksa jadi sales aplikasi ini di mana imbalan tiket baru cair kalau teman kalian menyelesaikan level tertentu. Ini bukan tentang main game, tapi ini tentang seberapa efisien kalian merekrut orang baru ke ekosistem iklan mereka.
Terkait hasil uji coba penarikan dari Diamond, saya memang melakukan penarikan sebesar 350 dan dana tersebut benar masuk ke dana saya. Namun perlu dipahami dengan sangat jernih bahwa penarikan nominal kecil seperti ini merupakan mekanisme umum yang digunakan aplikasi untuk menjaga keterlibatan pengguna dalam sistem iklan mereka. Jadi kesimpulan penting untuk kalian, aplikasi ini bukan sumber penghasilan. Aplikasi ini sama sekali tidak dianggap sebagai sumber penghasilan yang stabil atau jalan pintas untuk kaya. Selanjutnya, sistem pancingan. Keberhasilan penarikan nominal kecil hanyalah sebagai pancingan agar pengguna terus menonton iklan dan merekrut orang lain, yang merupakan model bisnis utama mereka. Selanjutnya, yang ketiga, peringatan resiko. Jangan pernah menjadikan aplikasi ini sebagai prioritas waktu kalian. Ingat, aturan penarikan bahwa dana bisa membutuhkan waktu peninjauan 1-3 hari kerja dan resiko keamanan data pribadi jauh lebih besar ketimbang uang recehan yang didapatkan. Dan saran dari saya, jika tujuan kalian adalah mencari nafkah atau membangun masa depan finansial, aplikasi ini bukan solusinya. Jangan korbankan waktu berharga atau relasi kalian dengan teman hanya demi tugas merekrut anggota untuk tiket virtual. Tetap cerdas, kritis, dan jangan mudah tergiur oleh janji nominal besar yang ada di layar aplikasi. Dan sebelum menutup video ini, disclaimer dulu teman-teman, jadi video ini dibuat khusus untuk tujuan edukasi dan hiburan semata. Segala bentuk hasil atau penarikan dana yang saya tunjukkan dalam video ini adalah murni hasil observasi objektif saya terhadap aplikasi tersebut dan bukan merupakan jaminan bahwa setiap pengguna akan mendapatkan hasil yang sama. Saya tidak mempromosikan aplikasi ini sebagai cara untuk mencari nafkah, berinvestasi, atau jalan pintas untuk kaya. Pengguna aplikasi pihak ketiga memiliki risiko, termasuk risiko keamanan data pribadi dan waktu terbuang. Keputusan untuk mencoba atau mengunduh aplikasi ini sepenuhnya berada di tangan kalian. Harap selalu gunakan logika kritis dan jangan memberikan informasi sensitif apapun kepada pihak aplikasi yang tidak kalian percayai. Terima kasih sudah menonton.